Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Irawan dengan NIM 15012000263. Saat ini saya sebagai mahasiswa aktif Telkom University angkatan 2020. Saat ini saya sudah memasuki semester keempat, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, jurusan Administrasi Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam Bapak Aldi Akbar ATMM, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis resiko. Sebelum saya mempresentasikan hasil analisis resiko yang telah saya buat, sebelumnya saya ingin berterima kasih untuk Bapak Aldi Akbar ATMM telah memberi kesempatan kepada saya dan mahasiswa lainnya untuk memaparkan hasil dari tugas yang Bapak berikan, yaitu menganalisis resiko, dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan analisis resiko pada industri minyak dan gas bumi. Untuk memenuhi tugas besar ujian akhir semester mata kuliah analisis resiko yang telah saya buat. Sedikit pengertian dan jalur distribusi yang dilakukan industri minyak bumi dan gas. Pengertian oil platform. Industri minyak bumi juga terdiri dari 3 komponen, yaitu industri hulu, menengah, dan hilir. Industri minyak bumi sendiri mencakup eksplorasi, ekstraksi, penghilangan, transportasi melalui tanker atau pipa, hingga pemasaran. Industri transportasi minyak bumi bertugas memindahkan minyak bumi maupun turunannya. Perpindahan dapat dilakukan berdasarkan besar muatan dan jarak dengan gerbong ketel atau gerbong ketel, truk, kapal tanker, dan jalur pipa. Minyak bumi membutuhkan transportasi khusus karena rentan kebocoran dan polusi yang membahayakan lingkungan. Selanjutnya, rantai terakhir industri minyak bumi adalah pemasaran. Dengan adanya kegiatan pemasaran, produk olahan minyak bumi yang siap pakai dapat sampai ke tangan konsumen. Berikut adalah beberapa contoh perusahaan industri minyak dan gas bumi yang ada di Indonesia. Di Indonesia ada beberapa perusahaan yang bergerak di industri minyak dan gas. 3 perusahaan migas terbesar, yaitu Mobil Cepu Ltd, PT Chevron Pacific Indonesia, dan PT Pertamina. Di antara ketiga perusahaan itu, salah satunya merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, yaitu PT Pertamina. Berikut analisis fishbone diagram. Yang pertama adalah metode, terdiri dari maintenance pada mesin rutin. Yang kedua, mesin mengalami trouble atau kendala. Dan selanjutnya ada mesin dan peralatan. Yang pertama mesin dan peralatan terdiri dari yang pertama ada maintenance pada mesin rutin, dan yang kedua ada maintenance pada RIG. Dan yang ketiga ada people, terdiri dari yang pertama bahaya keselamatan kerja, dan yang kedua pengetahuan mengoperasikan mesin pengeboran. Dan yang keempat ada cuaca. Cuaca ini terdiri dari yang pertama kesulitan untuk mengoperasikan mesin pengeboran angin kencang. Selanjutnya kita masuk ke analisis jenis resiko, frekuensi kejadian, dan dampak signifikan. Jenis resiko pertama adalah maintenance pada mesin rutin, masuk ke dalam kategori frekuensi kejadian kelima, dan dampak signifikan masuk ke dalam kategori kelima. Selanjutnya adalah jenis resiko kedua, adalah mesin mengalami trouble atau kendala, masuk ke dalam kategori frekuensi kejadian kelima, dan dampak signifikan masuk ke dalam kategori dampak signifikan kelima. Selanjutnya adalah jenis risiko ketiga, adalah bahaya keselamatan kerja, masuk ke dalam kategori frekuensi kejadian kelima, dan dampak signifikan masuk ke dalam kategori dampak signifikan kelima. Selanjutnya adalah jenis risiko keempat, adalah pengetahuan mengoperasikan mesin pengeboran, masuk ke dalam kategori frekuensi kejadian ke-1, dan dampak signifikan masuk ke dalam kategori dampak signifikan ke-1. Selanjutnya adalah jenis risiko kelima, adalah maintenance pada mesin rutin, masuk ke dalam kategori frekuensi kejadian kelima, dan dampak signifikan masuk ke dalam kategori dampak signifikan kelima. Selanjutnya adalah jenis risiko ke-6, adalah maintenance pada RIG, masuk ke dalam kategori frekuensi kejadian keempat, dan dampak signifikan masuk ke dalam kategori dampak signifikan kelima. Selanjutnya adalah jenis risiko ketujuh,
adalah kesulitan untuk mengoperasikan mesin pengeboran saat angin kencang. Masuk ke dalam kategori frekuensi kejadian kelima, dan dampak signifikan masuk ke dalam kategori dampak signifikan kelima. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pemaparan diagram mining risk map. Yang pertama, ada maintenance pada mesin rutin, yaitu masuk ke dalam frekuensi kelima. Dan yang kedua, ada mesin mengalami trouble atau kendala, masuk ke dalam frekuensi kelima. Dan selanjutnya, ada bahaya keselamatan kerja, masuk ke dalam frekuensi kelima. Dan maintenance pada mesin rutin, masuk ke dalam frekuensi kelima. Kesulitan untuk mengoperasikan mesin pengeboran saat angin kencang, masuk ke dalam frekuensi kelima. Dan maintenance pada RIG, masuk ke dalam frekuensi kelima. Dan yang terakhir, ada pengetahuan mengoperasikan mesin pengeboran, masuk ke dalam frekuensi pertama. Jika dilihat, memang banyak yang memiliki frekuensi tinggi, yaitu masuk ke dalam frekuensi kelima. Baik, sekian pemaparan dan penjelasan yang telah saya presentasikan. Terima kasih Bapak Aldi Akbar ATMM telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan pemaparan dan penjelasan dari saya, Robi Irawan. Saya sangat berterima kasih sekali lagi. Saya Robi Irawan, terima kasih banyak untuk Bapak Aldi Akbar ATMM. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.